Apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Apa soal yang KPAI itu Pak, rekomendasinya untuk Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres, melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya, itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaan. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran. Jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Kemudian ada surat edaran, kemudian ada poin 8 dari surat edaran tersebut disebutkan bahwa yang kelima, berdasarkan latar belakang para siswa yang mengikuti program di 2 lokasi barak militer, yakni di Lembang dan Purwakarta, faktor penyebab utama mereka masuk ke dalam program ini tidak karena kebiasaan merokok, disusul oleh perilaku sering membolos sekolah, dan di urutan ketiga adalah keterlibatan dalam tawuran. Selain itu, sebanyak 6,7% siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program. Temuan ini menunjukkan perlunya peninjau kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program. Jadi kita juga merekomendasikan bagaimana asesmen awal ini memang betul-betul dilakukan gitu ya. Sehingga pilihan-pilihan kebijakan ini memang dipastikan tepat terkait katakanlah pendidikan khusus bagi anak-anak kita. Yang keenam, peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, ini yang jadi temuan kita, melainkan hanya rekomendasi guru BK. Bahkan ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas. Ini juga wawancara kita, anak-anak yang ada di Purwakarta maupun yang ada di Lembang gitu ya. Dan bahkan di Purwakarta ada 3 sekolah SMP negeri yang informasi yang kita dapatkan dari dinas gitu ya, belum ada guru BK-nya. Tentu pertanyaan kita, rekomendasi ini siapa yang melakukan gitu ya. Nah, ini tentu harus dilihat lebih jauh gitu ya, sehingga kita tentu merekomendasikan psikolog yang profesional gitu ya. Yang ketujuh, hasil wawancara sampel anak di 2 lokasi pengawasan mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang anak banyak dipengaruhi oleh kurang optimalnya pengasuhan di lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan oleh kesibukan orang tua, perceraian, tidak tinggal bersama orang tua, serta harapan anak untuk mendapatkan bimbingan dari figur ayah. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar juga turut berperan. Ya. Jadi memang kita berdiskusi hampir 1 jam dengan pengelola dan dengan OPD yang ada baik di Purwakarta maupun di Lembang ya. Memang isu keluarga ini menjadi isu yang sangat banyak kita diskusikan, dan bahkan pasca kegiatan pendidikan ini bagaimana menyiapkan infrastruktur keluarga yang bisa mendukung untuk tumbuh kembang anak. Kemudian hasil diskusi dengan dinas terkait mengungkapkan bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, ya guru BK, menyebabkan layanan konseling bagi anak dan siswa tidak berjalan secara maksimal. Jadi ekosistem perlindungan anak kita perlu dilihat, baik yang ada di perangkat UPT DPA, Puspaga, PATBM, tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan belum berfungsi optimal karena
keterbatasan SDM dan termasuk juga dukungan anggaran. Kemudian tidak semua pembina memahami protokol child safeguarding ya, karena dalam kasus-kasus yang disampaikan oleh ketua tadi ya, banyak terjadi juga di lembaga, baik itu lembaga pengasuhan, lembaga pendidikan gitu ya, atau lembaga-lembaga tempat anak lainnya, yang dimana relasi kuasa, kemudian orang yang tidak memaham dan mengerti bekerja dengan anak, potensi terkait kekerasan itu bisa saja terjadi. Tapi kalau diterapkan protokol child safeguarding, maka tentu satu ada kontrak tertulis antara pelatih atau pendidik bahwa dia tidak melakukan kekerasan terhadap anak gitu ya, baik fisik, psikis, apalagi seksual. Kemudian tidak ada kehadiran tenaga medis dan ahli gizi secara tetap di Bandung ya. Kalau di Purwakarta ada ya, dinas kesehatan, dinas pendidikan cukup lengkap hadir di situ. Kemudian keterlibatan OPD tingkat provinsi dalam program yang disanakan di Dodik Bandung ini belum optimal. Nah ini juga kita dorong kemarin agar para OPD terkait lintas profesi agar terlibat untuk mengurai persoalan itu tersebut. Nah berdasarkan temuan-temuan di atas, KPAI merekomendasikan satu, penguatan pendidikan karakter merupakan kebutuhan sekaligus hak seluruh anak di Indonesia guna tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pemerintah Jawa Barat telah melaksanakan penguatan ini melalui program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa. Namun, program tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemenuhan dan pelindungan anak, serta regulasi terkait anak lainnya. Kedua, program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa yang telah berjalan saat ini cukup dilakukan untuk satu tahap saat ini. Dan tahap selanjutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan anak, terutama fokus evaluasi meliputi satu terkait harmonisasi regulasi, baik dimiliki oleh pusat maupun daerah. Kemudian definisi kriteria indikator anak yang membutuhkan pelindungan khusus ya. Kita di pasal 59 Undang-Undang Pelindungan Anak sudah menjelaskan cukup detail ya, ada 15 jenis, saya kira merujuk ke sana dan termasuk juga PP Pelindungan Khusus Anak. Kemudian partisipasi anak, asesmen psikologi, struktur program, mekanisme pembelajaran mata pelajaran sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, SDM yang memiliki kompetensi dalam pelindungan anak. Ketiga, program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa sebagai ko-kurikuler atau lainnya. Kemudian pemerintah daerah perlu memastikan adanya komitmen tertulis dari pelatih dan pembina program pendidikan karakter Pancawaluya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kelima, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perubahan perilaku peserta program selama proses pendidikan dan setelah mengikuti program secara berkala. Keenam, pemerintah daerah perlu mempersiapkan peran orang tua, sekolah dan lingkungan untuk mendukung berkelanjutan perubahan perilaku anak pada fase reintegrasi sosial atau pasca pendidikan. Ketujuh, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan evaluasi kinerja lembaga layanan pelindungan anak di wilayah masing-masing. Kemudian kedelapan, pemerintah pusat dan daerah perlu mengoptimalkan ekosistem pelindungan anak di daerah, khususnya bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan pendekatan sebagai berikut. A. Dalam lingkungan keluarga, bagi keluarga miskin maka sebaiknya diberikan bantuan sosial atau perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan. Apabila orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di rumah, maka orang tua tersebut perlu mendapatkan konseling perubahan perilaku. Asesmen dari pekerja sosial diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan di keluarga. Pendidikan parenting juga penting untuk digalakkan agar orang tua mampu menjalankan peran pengasuhan dengan baik. B. Di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dan guru harus aktif memantau dan mengawal anak, termasuk saat mereka berada di luar sekolah atau saat pulang pergi. Walaupun seringkali pihak sekolah merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya, mereka bisa berkolaborasi dengan baik terkait yang memiliki otoritas di jalur tersebut untuk memastikan keselamatan anak. Pendidikan karakter juga harus menjadi bagian integral dalam kurikulum di sekolah. Lingkungan pertemanan yang negatif.
seperti tawuran dan geng motor merupakan kelompok yang terorganisir dan berpotensi menjerumuskan anak kembali ke perilaku bermasalah. Intervensi hukum dan sosialisasi harus dilakukan, terutama terhadap provokator utama dalam kelompok tersebut. Program lanjutan setelah pendidikan karakter penting untuk menjaga dan mempertahankan perubahan positif yang sudah dicapai. D. Masyarakat perlu mengubah pandangan negatif menjadi dukungan positif terhadap anak dan remaja yang sudah menyelesaikan pendidikan karakter. Walaupun mereka pernah melakukan kenakalan atau tindakan kriminal, mereka kini telah mengikuti proses pembinaan. Dukungan perubahan positif ini dengan menghilangkan stigma, menyediakan ruang kreativitas, memberikan pengasuhan yang baik, serta membantu mereka mempertahankan dan mengembangkan kebiasaan baik. Berbagai organisasi budaya, seni, olahraga, ilmu pengetahuan, agama, dan lingkungan diharapkan dapat merangkul keterampilan dasar dan tidak hanya meliputi membaca dan berhitung, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan seimbang, mengatasi konflik, menjalani gaya hidup sehat, menjalani hubungan baik, bertanggung jawab sosial, mengembangkan bakat kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan hidup lainnya. Demikian beberapa rekomendasi awal dari KPAI yang disusun berdasarkan hasil analisis dan telaah setelah melakukan kunjungan lapangan. Selanjutnya rekomendasi ini akan dibahas lebih lanjut, ya, ada forum FGD yang sedang berlangsung ya di Zoom yang berbeda, dengan menghadirkan pakar-pakar pelindungan anak, lembaga-lembaga pelindungan anak, dan kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti temuan-temuan KPAI ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.